Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, kami masih membahas terkait dukungan UPI untuk ISPI dan juga pendidikan di Indonesia. Dan tentunya masih bersama dengan dua narasumber kami pada pagi hari ini, ada Prof. Solehudin dan Prof. Uni. Dua profesor hebat tentunya ya di hadapan saya kali ini. Kita akan lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini. Tadi yang sudah disinggung adalah bagaimana kemudian dari Prof. Solehudin, kita jangan sampai lupa untuk kemudian menatap diri kita sendiri, kita jangan malu. Itu adalah salah satu kunci untuk kemudian kita bisa bebenah begitu ya Prof ya. Tapi kalau melihat begitu pendidikan kita saat ini di Indonesia, baik dari seluruh tingkatan, lintas tingkatan, apa yang seharusnya bisa kita benahi? Core-nya saja dulu. Apa itu Prof? Apa ya? Kembali lagi ya, kalau saya pertama tadi kita harus benar-benar berani melihat diri kita, gitu ya. Kalau nggak berani, maka program-program yang diluncurkan itu tidak mendasar. Gitu, ya. Kadang-kadang kita itu, nah ini susahnya di kita itu gini, setiap orang, mungkin setiap pejabat atau siapa, kadang-kadang dikejar-kejar oleh target gitu. Baik. Karena nanti penilaian orang dari luar tuh begitu menekan kan kepada siapapun. Tapi sebetulnya kalau setiap apakah itu pejabat, atau apa pelaku, apa pelaksana, kalau bisa keluar dari tekanan itu, sebetulnya kan mungkin bisa berbuat lebih natural kalau menurut saya itu. Jadi misalnya kalau saya lihat pertama ya persoalan, kalau saya misalnya di perguruan tinggi di UPI, ya apa yang dilihat yang secara kondisi itu seperti apa? Baik. A-nya seperti apa, B-nya seperti apa, C-nya seperti apa. Sehingga dari sanalah kita betul berangkat. Nah ini, tapi kalau sekarang mungkin sudah lebih baik. Ya. Kalau dulu kadang-kadang kita itu kan banyak juga didatangi oleh proyek-proyek dari luar yang mengatasnamakan proyek bantuan. Ya kadang-kadang masing-masing kan mungkin punya misi juga. Sehingga datang ke Indonesia tidak menjadi sesuatu yang terintegrasi. Baik. Nah ini mudah-mudahan pada saat ini mungkin ini sudah bisa teratasi oleh Mas Mendikbud. Tapi kan itu ternyata kan setelah dilihat pendidikan itu bukan hanya urusan Mas Menteri ya, tapi karena juga ada kementerian-kementerian lain juga yang terlibat di sini. Betul. Nah ini bagaimana kita secara bersama-sama bisa bersinergi, melihat, menatap kenyataan yang ada, dan dari kenyataan itu kita buat planning yang betul-betul yang real sesuai dengan permasalahan, kondisi, dan tantangan. Nah tentu di sini memang tidak boleh terlalu lama mikirnya ya, karena kita itu kan seringkali dihadapkan begini, kita sebenarnya berubah mungkin, kita sebetulnya lebih baik, tapi karena yang lain larinya lebih baik, sehingga ya tetap kita tertinggal. Tidak terlihat begitu ya. Dan bahkan lebih mundur kelihatannya gitu, walaupun lebih baik karena yang lain lebih lebih cepat gitu lompatannya. Nah, karena itu kuncinya bagi saya adalah pertama tadi lihatlah kondisi persoalannya di kita, lalu kita tidak harus terlalu malu dengan apa itu komentar orang lain, kemudian kita buat program yang betul-betul real sesuai dengan kebutuhan ini, dan bareng kita bersama-sama. Ini karena pendidikan itu adalah masalah besar, tidak mungkin ditangani oleh salah satu unit atau lembaga saja. Betul. Nah, jadi kuncinya sekarang bagaimana kita bisa terbang bersama, ya bukan lari bersama lagi. Karena kalau lari bersama kan ini kurang cepat. Jadi bisa terbang bersama-sama, saling mendukung, bersinergi antar berbagai komponen. Nah, dan insya Allah kalau didukung oleh bersama-sama, ini insya Allah barangkali menjadi satu kekuatan. Baik. Jadi tidak bisa kita meninggalkan ya komponen yang satu dengan yang lainnya dikerjakan sendiri nggak mungkin. Ya karena pendidikan adalah masalah besar dan Indonesia itu adalah negara besar yang luar biasa. Sinergitas ini Ya, sangat diperlukan. ya. Jadi pendidikan ini bagus nih untuk di-highlight. Pendidikan ini bukan masalah Menteri Pendidikan saja, Bukan, tapi ada betul. banyak kemudian orang-orang yang terlibat di dalam hal itu untuk menyukseskannya. Baik, Prof. Uni, tadi sebetulnya kalau kita menyinggung apa yang Prof. Soleh sampaikan, kemudian harus ada pembenahan-pembenahan. Kita harus mengerti masalah kita ini apa. Kalau dari guru-guru di Indonesia, tenaga pendidik khususnya ini adalah guru, apalagi kita tahu guru ini posisi yang cukup krusial ya, tumbuh kembang anak di usia-usia dini begitu. Permasalahannya kalau dilihat sejauh ini apa yang kemudian mungkin nanti bisa ditampung mungkin hal itu untuk di Karena begini, kompleksitas pendidikan itu terasa sekali. Kita itu Indonesia itu sangat bervariasi. Begitu juga keadaan guru, keadaan daerah. Satu daerah dengan daerah lain itu sangat berbeda. Apalagi kalau kita geser sedikit di daerah 3T. Maka kita tidak bisa memotret pendidikan dengan satu ukuran. Itu satu. Nggak bisa memotret pendidikan dengan satu ukuran. Jadi bagi kami itu starting point-nya itu dari
Pak Rektor yang mengatakan bahwa kita harus mau mengevaluasi diri kita. Artinya kita harus mau membuat self assessment dalam konteks pendidikan, ya. Dan yang kedua adalah memotret pendidikan itu tidak bisa hanya dilakukan dari Jakarta, gitu, nggak bisa. Jadi harus melibatkan daerah, apalagi pendidikan sudah didesentralisasi. Ya. Jadi daerah itu di empower masing-masing kekuatan dan kelebihannya, dan kita dengar. Setelah kita melihat itu, lalu tidak bisa kita standarisasi satu ini kebijakannya, enggak. Misalnya di kurikulum, gitu. Ya enggak bisa. Ya, kita itu yang harus kita melihat adalah bagaimana maju bersama, tapi tidak berarti harus sama hasilnya. Betul. Ya. Nah, dengan seperti itu lalu kita melihat keunggulan di masing-masing daerah. Di situ policy baru dibuat. Dan tadi konsisten dan persisten, ya, konsisten dilaksanakan, persisten dijaga. Jadi konsisten dilaksanakan, tekun dikawal sampai kita indikator-indikator yang kita tetapkan baik kualitatif maupun kuantitatif bisa kita rasakan. Kalau sekarang hanya mengatakan bahwa harus begini sama dari Jakarta, enggak. Kenyataannya pada waktu pandemi kemarin kan, nah kita tuh pandemi kemarin tuh belajar banyak. Guru nggak pernah dilatih tentang pembelajaran online, tetapi pandemi ini memberikan dampak yang positif yang luar biasa. Mereka bisa belajar sendiri. Lalu policy apa yang tepat? Kalau kita nanti menghadapi itu contoh ini saya coba terjemahkan yang self assessment-nya itu tadi. Lalu maka policy-nya yang relate dengan itu. Jadi seringkali kondisinya seperti ini, ya, policy-nya lain. Sedangkan guru itu di ujung tombak melaksanakan policy. Jadi itu kira-kira kalau kita mau melihat persoalan real di lapangan. Itu baru satu aspek kira-kira begitu. Tidak bisa disamaratakan ya? Nggak bisa. Baik. Pintar mengambil kesimpulannya. Nggak bisa disamaratakan. Sama sekali nggak bisa. Kita akan lanjutkan setelah jeda, Prof. Uni, Prof. Solahuddin. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali, tetaplah di Sapa Jabar.